Selamat pagi. Selamat pagi Putu. Selamat pagi Pak Adi, Jakarta. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, salam semangat. Hari ini hari Kamis, ya, sudah masuk Oktober ya, masuk Oktober ya. Apa kabar Anda? Hari ini selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar Anda? Ya. Hari ini kita ada di taman, ya, kita bisa jogging, ya, olahraga. Anda bisa lihat, ya, Taiwan. Apa kabar Anda? Semangat pagi. Salam friendship, kindness, and care. Ya, Anda harus tetap semangat menyambut hari. Ya, apapun yang Anda alami, ya, kemarin itu adalah sudah lewat. Kita syukuri. Dan hari ini kita mengawali pagi hari ini. Halo Pak Roni. Semangat pagi Pak Roni. Pak Adi. Ya, teman-teman semua, pagi hari kita harus semangat. Kita sambut, ya, hari ini dengan sukacita, teman-teman. Apa kabar Anda? Ya, motivation on the spot. Halo Pak Putu. Ya, siapkan kopi Anda, atau Anda exercise, ya, latihan kecil-kecilan. Ya, pagi-pagi Anda keluarkan keringat sedikit setelah menyantap regenesis, habis regenesis morning power. Nah, baru Anda bisa jogging olahraga ya. Tuh. Siap kan? Ya. Tuh. Jadi di tempat saya ada track jogging juga. Selamat pagi Pak Taswin. Ya, terima kasih atas doanya. Ya. Terima kasih atas support teman-teman semua. Ya, Bu Eli hari ini istirahat di rumah, ya. Pasti 10 kali lebih baik dari hari kemarin ya, teman-teman. Harus semangat terus. Pagi hari ini Anda sudah ditemani kopi, ya. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Saya absen dulu ya. Kita absen. Apakah Anda sudah mempersiapkan goal pagi hari ini? Nah, itu pertanyaannya ya. Apa yang Anda persiapkan untuk pagi hari ini? 5 power action Anda. 5 hal yang Anda lakukan untuk mendekatkan Anda kepada dream Anda, impian Anda. Selamat pagi Mas Dwi Right. Ya. Wah, mohon maaf Mas Dwi. Jadi kok kayaknya sibuk sekali nggak ketemu ya. Mau konsultasi tapi nggak bisa. Kemarin Pak Taswin juga telepon cuma sedikit saja. Ya, terima kasih. Waduh, udah kelihatan namanya siapa yang ngucapin. Terima kasih
ya atas ucapannya 19 tahun. Ya mohon maaf Mas Dwi, pokoknya nanti kalau sempat ya teman-teman dari Hong Kong juga, Rian tadi kemarin telepon pas lagi di rumah sakit. Pak Taswin juga ya mohon maaf pagi hari ini ya, nanti setelah jam 10, setelah ini jam 10 pagi ya boleh kita telepon-teleponan teman-teman ya. Terima kasih atas ucapannya 19 tahun ya membangun keluarga. Nah itu belum apa-apa dibandingkan teman-teman yang lain ya. Saya mau betul-betul apa ya, ya lebih baik lagi terus gitu. Jadi setiap hari harus maju ya, maju lebih baik daripada hari kemarin. Nah itu prinsipnya ya, itu prinsipnya. Maunya 10 kali lebih baik ya, Anda harus berani mentargetkan 10 kali lebih baik ya. Kalau memang toh cuma 1 kali lebih baik ya no problem gitu ya. Yang penting maju daripada hari kemarin gitu ya. Apapun itu ya teman-teman, siapkan kopi Anda, atau Anda lagi lagi aerobik, putar lagu disco penyemangat pagi Anda. Nah, halo selamat pagi Bu Debi ya. Ya teman-teman, kalau sekarang, kalau saya, kalau dulu sebelumnya itu harus putar lagu dulu ya, lagu disco, wah semangat gitu ya. Tapi sekarang lagu itu udah otomatis terputar di otak saya gitu ya, di pikiran. Jadi semangat terus jadinya gitu. Baru bangun pagi, jebret, waker berbunyi, siapkan breakfast untuk anak-anak. Wah tadi saya jadi koki, masakin Jason nasi goreng. Ya suatu saat Anda cicipi nasi goreng saya gitu ya. Masak nasi goreng siap. Terus untuk bekal breakfastnya ya, breakfast udah antar Jason. Habis itu ya jogging dulu. Nah ini kan, nah, ini tracknya. Ini juga kalau misalnya Anda mau kakinya sehat, nah Anda bisa track di sini ya. Anda buka sepatu ya, bisa jalan di batu ini, keren gitu loh, keren ya, luas. Nah ini fasilitas kompleks saya ini Bintaro. Ada lapangan golf, ada track jogging ya, lengkap semua di sini. Ada mall. Itu namanya CBD ya. Ya. Bagus teman-teman. Ya, bagus. Oke. Pagi hari ini ya, mumpung teman-teman sudah kumpul ya. Penguasa daerah sudah kumpul. Artinya penguasa daerah adalah leader-leader di daerah Anda masing-masing ya, Medan, Bali, Palu, terus Jawa Timur, ya, Sengkang, ya, Palopo, ya, Taiwan, ya, terima kasih ya ucapannya. Ya, lagi promo, Anda tinggal dekat saya ya, Bintaro. Ya, kalau Pak Iwan mempromosikan apapun pasti jadi gitu loh, ya. Memang marketing atau sales. Kalau Pak Purno menjuluki saya, wah kalau Pak Iwan ngomong apa juga bagus katanya. Tapi memang bagus betul ya. Hati-hati dengan Pak Iwan katanya, apapun pasti laku katanya. Nah itu kan melalui proses Pak. Kalau dulu mana? Kalau dulu saya nggak bisa berbicara, ngomong apa cuma nggak bisa Pak. Tapi hari ini ya apapun yang saya katakan ya pasti laris manis lah gitu loh ya. Teman-teman, hari ini Anda sudah kumpul penguasa daerah ini ya, boleh kata kita sebut host couple ya. Mas Dwi Wright, Wiwit, Pak Fani itu mewakili Pak Rijal lah ya. Pak Rijal itu host couple Jawa Timur, beliau lagi menunaikan ibadah haji. Jadi tolong nanti sampaikan ya apa pesan saya hari ini teman-teman ya. Buat Pak Taswin juga penguasa Palu, nanti dengan Hengki koordinasi ya. Di Medan ada Pak Adi ya, Pak Adi belum ada di Periskop. Berarti ada Pak Roni, ada Pak Ferry Budiman ya. Terus Taiwan juga ada, Hong Kong ya. Apa ada yang mewakili Hong Kong juga pasti ada nanti ya, nonton siaran tundanya. Jadi kita akan maksimalkan host couple ini. Jadi kita akan maksimalkan host couple ini teman-teman. Nah maksud saya begini ya, kalau Anda membangun sebuah momentum ya, Anda membangun pertemuan di kota Anda
ya. Anda membangun momentum di kota Anda, tolong. Jadi kita bicara hari ini personality plus, ya. Personality plus bagaimana personal kita, ya, personal kita untuk beradaptasi, untuk membangun bisnis ini, ya. Kalau saya itu udah pasti, kalau Anda belum pernah mendengar personality plus ini, Anda boleh beli bukunya, ya. Bukunya ada di Gramedia, Personality Plus. Anda boleh isi kuis di situ biar tahu Anda tuh tipe apa sih gitu loh. Ya, di situ ada dibagi 4 tipe, teman-teman. Ya, yang pertama adalah ada tipe melankolis, ada tipe sanguinis, ada tipe phlegmatis, ada tipe koleris. Nah, ya. Nah, ada pertanyaan. Begitu isi kuis, Anda tahu personality Anda apa gitu ya, kelebihan apa, kebanyakannya apa. Ya, itu jangan berbangga diri gitu loh. Karena yang namanya personality itu pasti ada sifat buruknya gitu loh, maksudnya negatifnya gitu ya, kebiasaan-kebiasaan buruknya, ya, negatifnya. Nah, maksudnya kalau kita sudah baca buku Personality Plus itu, ya kita jadi tahu gitu loh, apa kelemahan-kelemahan kita. Nah, apa kekuatan-kekuatan personality yang lain, sehingga kita bisa mempelajari. Nah, personality ini bisa dipelajari gitu loh. Karakter dasar kita memang betul, kita lahir kita punya karakter dasar. Nah, kayak saya udah pasti, orang pun tahu teman-teman, saya ini sanguin, bocor, ngomong, wah, di mana ada saya pasti rame gitu loh. Ya, itu sanguin, ya, sanguin itu. Di mana ada saya pasti rame. Nah, teman-teman juga begitu, di antara teman yang sanguin itu, kalau nggak ada dia nggak rame deh gitu loh. Makanya butuh orang-orang sanguin untuk mencairkan suasana, meramaikan suasana gitu ya. Terus ada phlegmatis yang pokoknya nggak mau ribut, tenang saja, damai gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada melankolis yang seneng ngatur, yang buat jadwal. Nah, ya toh, ngatur, wah, betul-betul rapi, pembukuan. Nah, cocok ya. Terus ada koleris ini mimpin. Dia punya ide, dia yang mimpin, yang ngatur. Baris gitu kan. Nah, ini maksud saya, kita harus tahu ini teman-teman, untuk kita bisa beradaptasi membangun bisnis ini. Kita akan berbicara yang umum, tetapi berkaitan dengan personality plus ini teman-teman ya. Makanya bagaimana caranya? Halo, putus ya? Halo, putus nggak? Berarti kejauhan daripada bola. Harus saya kantong ini ya, ini bolnya. ini bolnya ya, dikantongin teman-teman ya. Nah, maksud saya adalah, oke, berarti di tempat yang lain kayaknya nggak putus-putus deh ya, berarti Taiwan ya, signal Anda ya. Ini berkaitan teman-teman, jadi berkaitan. Kalau Anda sudah tahu apa personality Anda, ya enak sekali. Halo Pak Franky di Palu. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita memanajemen, memaksimalkan momentum di seluruh Indonesia dengan betul-betul kita kerjasama teman-teman. Ya, kerjasama dari care system, kerjasama dari FKC Office Jakarta, dan kerjasama dengan Anda penguasa-penguasa daerah. Ya, di Periscope ini pagi hari ini saya akan sedikit bahas ya bagaimana cara kita untuk berkoordinasi. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, berarti Anda adalah penguasa-penguasa daerah. Kalau nggak ada leader Anda, upline Anda, nanti Anda bisa sampaikan pesan saya ini ya, sampaikan pesan ini ya, walaupun nanti di kesempatan yang lain saya juga bicarakan. Maksud saya begini ya, setiap teman-teman, setiap Anda mau membangun momentum di daerah Anda, membuat pertemuan ya, Anda harus rencanakan. Jangan membuat pertemuan dadakan, kan tidak gitu loh ya. Ya, Pak Franky, salam FKC ya, Friendship Kindness Care. Jadi 1 bulan sebelumnya minimal kita sudah tahu jadwal kita. Nah, kita sudah memasuki Oktober hari ini. Nah, Oktober ada kegiatan apa saja di kota Anda? Ini penting teman-teman. Anda mau nggak membangun bisnis ini dengan besar? Ya, mau kan? Maka dari itu, mulai dari sekarang, jangan menunggu leader Anda. Anda yang harus buat jadwal ya. Anda yang harus undang leader Anda yang harus merencanakan, memikirkan momentum apa yang akan Anda buat di kota Anda, di daerah Anda gitu loh teman-teman. Ya. Kalau hanya
Pak Purno saja, Pak Angel saja, atau Pak Iwan yang memikirkan, kadang-kadang kan fokusnya berbeda-beda, teman-teman. Jangan-jangan Anda tidak dapat Anda terlewatkan terus gitu loh, ya. Fokus upline ini beda-beda. Ya, dia bisa bekerja di mana saja, leader-leader ini. Dia bisa pergi kemana saja. Nah, umpamanya kalau Anda tidak membuat jadwal misalnya, ya, Anda ya udah Anda menunggu saja. Ya, kalau mamanya pas fokus leader Anda, upline Anda tidak di daerah Anda, bagaimana? Coba. Nah, maka dari itu mulai sekarang, ayo kita memikirkan gitu loh. Anda semua, kita kerjasama dah. Host couple, perpanjangan tangan host couple siapa? Ya Anda, penguasa-penguasa daerah ini gitu. Ya. Mari kita belajar menjadi melankolis semua gitu loh maksud saya, ya. Dalam menentukan hari ini, ya saya ini sanguin. Ya, sanguin bocor pol, ya. Anda mungkin sanguin juga. Nah, bagi teman-teman yang melankolis, wah senang sekali, ya, melakukan hal ini mudah sekali. Tapi bagi teman-teman yang sanguin, yang pragmatis, ya koleris masih mending, ya, koleris masih is okay. Dia akan bikin dan pasti akan menuntut upline-nya harus bekerja di sini, harus di sini sekarang buat momentum. Nah, kalau Anda mau seperti itu, Anda harus buat jadwal, teman-teman. Kita harus rencanakan, ya, rencanakan jadwal bulanan ini, gitu loh, ya. Setuju nggak? Ya, kalau setuju harus beri like gitu, ya. Kita harus buat momentum di mana-mana. Kita harus buat putar keliling, ya. Anda mau nggak Pak Purno datang ke kota Anda? Anda mau nggak Pak Angel yang datang juga ke kota Anda? Anda mau Pak Iwan Dharma Putra juga datang ke kota Anda? Nah, kalau memang mau, yuk kita pikirkan gitu loh. Kita pikirkan bersama, ya, kita aktifkan ini. Nah, bagaimana caranya, bagaimana langkahnya? Marilah kita menjadi melankolis sekarang. Melankolis, ya, artinya kita ikut memikirkan, Nah, melankolis itu ya artinya kita buat jadwalnya, teman-teman, ya. Bagi kita yang sanguin seperti saya, ya, pragmatis, itu memang agak sulit. Nah, maka perlu Anda kerjasama dengan leader Anda atau bahkan downline Anda atau tim Anda yang melankolis. Anda harus belajar menjadi melankolis, membuat sebuah perencanaan. Nah, kalau Anda membuat sebuah perencanaan besar di kota Anda, nah, perencanaan untuk bisnis Anda, target-target goal-goal Anda akan belajar untuk membuatnya hari ini, ya. Oke, kita sepakat. Bagaimana cara mainnya? Cara mainnya seperti ini. Kalau di daerah Anda, ya, kita bicara masuk Oktober, harusnya di bulan September kemarin kita pikirkan acara-acara untuk Oktober gitu loh. Ya, kita bikin schedule-nya. Ya, Anda mau membuat misalnya Grand OPP, ya, atau di Sengkang Anda bikin NDT, ya, atau Diamond Factory, ya, apapun itu, atau sekedar untuk seminar kesehatan atau seminar umum. Ya, Pak Franky. Jadi mudah sekali, ya, karena mobilitas upline-nya itu, leadernya itu banyak, ya, Anda harus perlu buat jadwal. Kecuali kalau leader Anda kayak saya dulu pas fokus di Palu, itu Anda nggak buat jadwal, saya yang datang ke sana, ya, karena fokus saya di Palu waktu itu, ya. Nah, saya sudah lama sekali tidak ke Jawa Timur, sudah lama sekali. Ya, saya juga mau. Nah, tolong teman-teman, mari kita jadwalkan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus pikirkan bulan depan atau 2 bulan ke depan ini kita mau bikin apa gitu loh. Kita mau apa? Kita mau show-nya seperti apa? Apa yang kita mau perkenalkan kepada teman-teman atau masyarakat di daerah kita? Ya. Apakah Grand OPP kita mau menghadirkan orang-orang yang sudah berhasil? Atau apakah seminar produk kesehatan, ya? Anda membuat misalnya contoh, Anda membuat basar misalnya, ya, apapun itu. Bagaimana Anda mau membuat satu seminar umum, ya, kewirausahaan, ya, misalnya, ya, Anda buatkan itu jadwalnya dari bulan sekarang untuk bulan depan. Nah, ketika Anda sudah ketemu jadwalnya, bagaimana rancangannya, Anda tolong laporkan ke kantor melalui CS berhubungan dengan Bapak Rizky, ya, Pak Rizky di office, di kantor, minta mereka untuk mencatat jadwal Anda, karena kita ya, Care System dan FKC akan membuat jadwal bulanan, teman-teman, sehingga jadwal bulanan ini kita broadcast
ya, broadcast termasuk ada apa namanya, ada flyernya, ya. Nanti di Facebook, di sosial media itu akan ada, ya, acara di Medan, acara di Pekanbaru, acara di Malang, Surabaya, Jawa Timur, ya, di Palu, Pantai Barat, ya. Acara kecil pun, ya, Anda membangun acara terkecil pun, seperti contoh OPP rutin Anda pun, ya, kalau memang dia rutin 2 minggu sekali, Anda perlu daftarkan kepada CS, ya, tembusannya kepada Pak Rizky, ya, karena Pak Rizky yang akan membantu care system untuk membuat jadwal ini. Itu teman-teman. Yuk kita belajar melankolis agar momentum Anda bisa terbentuk. Teman-teman, kalau misalnya crossline Anda ada datang di kota Anda, itu justru sangat positif dan sangat bagus. Kenapa? Karena di daerah Anda akan bergairah gitu loh. Kalau banyak leader menyerbu ke sana, waduh, ya, itu pasti akan cepat sekali jadinya. Ya, pasti cepat sekali jadinya. Ya, makanya banyak sekali daerah-daerah yang belum kita sentuh di FKC. Baru 9 bulan, ya, hampir ke 1 tahun. Ya, November ini sudah ulang tahun kita yang November bulan depan itu udah ulang tahun care system yang pertama, ya. 4 November teman-teman. Maka dari itu 1 tahun ini selayaknya kita harus sudah mempunyai jadwal rutin gitu, ya. Mempunyai satu goal atau sasaran. Nah, tolong teman-teman yang di Palu, Pak Taswin, Anda bangun momentum, ya. Jangan menunggu. Anda yang harus mau datangin siapa gitu dulu, ya. Mau datangin. Nah, teknisnya baru kita bicarakan nanti, Pak. Teknisnya bagaimana, ya. Seperti ini kan adalah bisnis mandiri, ya. Kalau training produk itu memang dari FKC, ya, support kita. Tapi kalau kita bicara momentum care system, kalau Precious Seminar itu pembicaranya, ya, Anda sudah tahu formatnya. Tapi kalau Anda membuat pertemuan terkecil, misalnya OPP spesial, Grand OPP, Anda juga sudah tahu, ya, apalagi kota-kota yang sudah ada diamond banyak, ya, yang sudah besar, ya, sudah sistemnya sudah jalan, gampang sekali. Anda tinggal cetak tiket, Anda cari tempatnya, cari gedungnya, ya, berapa harga gedungnya dan yang lain-lain, Anda bagi cetak tiketnya, Anda kumpulkan leader-leader Anda, baik yang ya crossline, yang lagi membangun di kota tersebut, Anda kumpulkan, Anda meeting, ya, Anda bagi tiketnya, ya. Ingat teman-teman, kalau kita membangun di satu daerah, mungkin Anda belum punya grup, ya, belum punya grup, hanya 1-2, ya, tapi crossline Anda punya grup besar di sana. Anda pun bisa besar kalau Anda betul-betul memanfaatkan momentum ini gitu loh teman-teman. Ya, Anda cetak tiket, misalnya satu tiket harganya berapa? 10.000. Ya, udah Anda bagi saja. Ya, bagi kepada leader-leader, ya, misalnya minimal 5, satu orang ambil 5, ya. Yang peringkatnya di atas goal cycle misalnya ambil 10. Udah Anda bagi. Ya. Nah, sehingga acara yang Anda buat, ya, bisa berjalan. Ya, ingat teman-teman, kalau seorang sales mobil otomotif, dia bekerja, dia presentasi, dia bawa brosur gambar misalnya, dia presentasi brosur gambar. Nah, pastinya mereka akan mengundang untuk datang ke showroomnya, betul nggak? Ya Pak, nanti Bapak mampir ke showroom, Bapak lihatlah fisiknya, barang-barangnya, Bapak bisa bisa test drive bahkan. Nah, kalau Anda bagaimana? Anda presentasi, Anda lihatkan masa depan kepada mereka. Nah, Anda undang ke showroom. Nah, showroom ini adalah pertemuan itu, sehingga mereka bisa lihat bisa lihat gambaran bisnis ini keseluruhannya. Mungkin awalnya Anda presentasi singkat hanya dengan kertas, ya. Anda memperlihatkan apa yang mereka dapatkan, ya, mereka paradigma pikiran Anda hanya mereka hanya melihat Anda. Wah, betul, saya juga mau sukses. Tapi ketika kita undang di sebuah pertemuan, misalnya Anda membangun sebuah pertemuan OPP spesial atau Grand OPP, mereka bisa lihat keseluruhannya gitu loh, ya. Atau mereka undang Pak Roni misalnya, buat, ya, Anda cari sebuah ruangan atau tempat pertemuan, tapi sudah direncanakan sekarang untuk bulan Oktober atau bulan November, ya. Kira-kira bulan November saya
tanggal sekian, hari sekian, saya akan membuat satu pertemuan yang berjudul kewirausahaan. Nah, kan misalnya the entrepreneurship misalnya. Ya Anda laporkan. Jadi kalau mamanya jadwal 1 bulan keluar dari FGC Care System, ya kalau saya punya sahabat di Medan nanti, saya pasti akan telepon dengan semangat karena saya jauh-jauh hari sudah tahu jadwal itu, teman-teman. Ya, hari ini sudah teman-teman juga sudah tahu di broadcast melalui BlackBerry Messenger, ya, terus di SMS. Ya memang, tetapi masih aja terlewatkan, teman-teman. Masih aja terlewatkan. Tetapi kalau misalnya sudah ada kalendernya terjadwal di posting di sosial media, itu bisa kelihatan berulang-ulang gitu loh. Ya, Anda ingat gitu. Ya, selamat pagi Pak Ferry Budiman. Ya, gitu teman-teman. Nah, Anda harus belajar jadi melankolis. Nah, itulah saat-saat seperti itulah kita dituntut untuk membuat sebuah perencanaan. Ya, saya ini sanguin Pak. Ya. Sekolah pun nggak pernah bawa buku dulu kan, tapi hari ini ya semua lengkap. Olahraga pun ya kita bawa catatan. Ya lari-lari pun kita bawa catatan gitu loh Pak. Ya belajar melankolis. Ya. Karena personality plus ini kita dominan di personality yang tertentu ya, maksimal hanya 2. Tapi yang menonjol personalitinya 1, ya kayak sanguin. Ada yang koleris. Nah, koleris Pak. Kalau koleris itu udah nggak mau kalah deh. Ya, seorang pemimpin. Ya, I did it my way. Ya, pokoknya jalan dia yang paling bagus gitu. Kalau koleris itu seperti itu. Nah, coba bayangkan kalau Anda koleris, Anda pertahankan, Anda nggak mau mempelajari personality yang lain. Ya bayangkan Anda akan susah sekali kerjasama dengan tim. Ya, dengan tim. Kalau yang namanya koleris itu udah pokoknya jalan dia yang terbaik ya. Kalau A ya A gitu kan. Nah, positifnya ada banyak Pak positifnya. Orangnya waduh fokus, ngotot kalau koleris itu ya. Tapi negatifnya ya tadi itu. Kadang-kadang nggak mau menerima pendapat orang lain gitu. Pendapat dia itu yang paling baik. Nah, itu maksud saya kalau kita bisa baca buku Personality Plus itu, nah, itu kita bisa tahu gitu loh. Kekuatan kita di mana. Nah, kalau kita tahu kekuatan kita akan pergunakan di hal-hal yang positif untuk membangun bisnis kita. Nah, kelemahan-kelemahan kita di dalam membangun bisnis ini jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan. Karena kita kan membangun tim, Pak. Nah, kalau kita membangun tim atau kita berhubung dengan orang lain, kita harus berusaha mengerti orang lain itu. Kita harus berusaha untuk mengerti tim kita. Jangan hanya kita saja yang mau dimengerti gitu, ya. Makanya bagi orang yang koleris, bagi orang yang melankolis itu susah Pak gitu loh. Tapi kalau sanguin, kalau flegmatis itu gampang sekali ya, gampang sekali cair. Nah kalau flegmatis ya pokoknya damai, dia nggak senang ribut-ribut, pokoknya ikut saja. Nah ini yang kita bahas untuk beradaptasi dengan bagaimana kita bisa berhasil, bisa sukses membangun bisnis kita ya. Kita bicara melankolis pertama. Artinya teman-teman penguasa daerah, yuk kita bangun momentum. Ya Anda kalau membuat rencana, Anda meeting, Anda buat perencanaan 1 bulan. Ya kalau Anda bisa buat rencana per 2 bulan, bagus sekali. Ya nggak apa-apa, rencanakan saja dulu. Nanti kalau ada perubahan di tengah jalan kita bisa lakukan perubahan. Tetapi ya kalau tidak urgent sekali, ya baru kita lakukan perubahan. Kalau tidak urgent ya kita jalan terus. Ya teman-teman. Jadi melankolis kita diperlukan di sana. Ya kita merencanakan. Ya merencanakan untuk apa? Kalau umpamanya di satu daerah, satu kota Anda itu momentum terjadi, sistem terduplikasi. Itulah yang disebut passive income, teman. Ya teman-teman, Bapak dan Ibu. Itu yang disebut passive income karena sistem itu sudah bergerak di dalam industri bisnis Anda. Ya. Kalau hari ini misalnya ya contoh, makanya kita was-was juga. Anda pasti was-was. Ketika kita jalan-jalan, leader-leader ini kan mau ke Eropa, ya betul nggak? Mau ke Eropa ini. Ketika kita ke Eropa, bagaimana dengan omset kita? Jangan sampai kita jalan-jalan, tapi pikiran kita, aduh di Indonesia omsetnya bagaimana ya? Nah kalau umpamanya kita nggak bisa mengatur omset ini bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Waduh, saya nanti usulkan kepada Mr. Brandon,
jalan-jalannya dikurangin deh. Jalan-jalannya dikurangin, mau nggak? Gitu loh, ya. Kita kan mau jalan-jalan, betul nggak? Kita mau suatu saat kita mau pensiun, suatu saat jangan. Halo Hengki. Nah, mumpung ada Hengki di sini. Nah, Hengki mau nggak? Ya, Hengki lagi jalan-jalan, Hengki lagi ada di mana? Hengki lagi ada di mana? Sekarang di Bangka. Wah. Terus di Palu nggak ada omset. Nah, ya, itu coba kita pikirkan. Ya, kita pikirkan bersama, teman-teman. Kita harus membayangkan ini. Nah, makanya kita harus jadi melankolis, Pak. Ya, melankolis. Anda jago closing, saya salut 4 jempol. Tapi melankolislah yang menang dalam perencanaan, ya, dalam segala pengaturan. Nah, makanya kita butuh tim. Ya, saya sanguin, saya orang yang menyegarkan gitu lah. Kalau ketemu Pak Iwan kayaknya semangat, ketemu Pak Iwan kayaknya happy. Nah, saya pun juga jangan hanya semangat dan happy saja. Anda ketemu saya, Anda happy, Anda semangat. Nah, terus gimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Nah, saya harus belajar melankolis, Pak. Coba bayangkan. Susah nggak orang sanguin belajar untuk melankolis? Susah, Pak. Ya, dulu saya orang yang berantakan, tanya Bu Eli. Nah, kunci di mana-mana. Nah, itu kelemahan saya. Kadang-kadang lupa, ya. Sampai lupa, taruh kunci, taruh kacamata lupa. Bukan pikun, itu adalah karakter kebiasaan sanguin, Pak. Pelupa, karena waduh, saking happy-nya, seneng banyak hal yang dia tidak fokus. Maka dari itu saya belajar melankolis. Makanya Bu Eli ngajarkan. Saya bersyukur, kebetulan Bu Eli ini melankolis. Makanya saya belajar dari melankolis. Saya taruh barang saya di rumah di satu tempat, Pak. Begitu datang, jam tangan, kacamata, kunci, gantungannya ada di satu tempat. Saya belajar, Pak. Dan itu tidak mudah. Itu memerlukan waktu, ya, berbulan-bulan bahkan. Tetapi harus kita kerjakan konsisten. Nah, hari ini boleh saya mengakui saya sedikit melankolis juga sekarang, Pak. Ya, kalau ada yang berantakan, yang tidak teratur, itu pasti saya nggak enak hati gitu loh. Harus pengennya bersihkan, ya, pengennya membereskan gitu. Nah, itu yang saya maksud. Anda pun harus belajar begitu, Pak. Tapi kalau Anda sudah melankolis, bersyukurlah. Nah, Anda perlu belajar personality yang lain gitu. Personality yang lain, ya. Nah, maka dari itu, yuk kita sama-sama merencanakan momentum di kota-kota kita. Ya, kita buat. Kalau memang nggak bisa buat OPP setiap minggu, nggak usah, Pak. Ya, sebulan sekali oke. Tetapi jadwalkan konsisten yang paling penting. 2 minggu oke. Atau Anda buat grand OPP keliling. Anda bawa laptop, bawa LCD keliling ke daerah-daerah. Rutin, Pak. Tetapi mulai sekarang Anda perlu daftarkan. Ya, makanya perlu perencanaan. Anda harus rencanakan. Jangan dadakan-dadakan. Yuk, ayo. Aduh. Tetapi dadakan bisa nggak? Ya, suatu saat kalau mamanya Anda butuh dadakan, silakan aja. Ya. Membuat table talk, home meeting dadakan nggak masalah. Terjadwal nggak masalah, karena table talk, home meeting ini nggak perlu didaftarkan ke care system atau ke MKC. Yang didaftarkan adalah OPP, ya, OPP spesial, ya, pokoknya acara di 1 bulan. Tolong ya teman-teman semua di sini, ya, mulai sekarang yuk kita bantu host couple. Kalau Anda host couple-nya, langsung Anda buat jadwal, Anda kasih Pak Rizky di kantor, nanti dia akan buat jadwal. Jadi Harry nanti buatkan desainnya, baru disebar, sehingga kita punya kalender di sosial media. Enak sekali, Pak. Nah, kalau punya kalender kan kita bisa serbu rame-rame gitu. Ya, Anda yang melamar leader Anda, ya. Jadi yang diedifikasi sekarang juga teman-teman, pin peringkat, ya. Diamond udah pasti. Tetapi ini pertanyaan, kalau mamanya peringkat dia gold cycle, peringkat dia platinum, double platinum. Tetapi setiap minggu rutin dia dapat bonus, bahkan setiap minggu dia berbonus 8 juta gold, ya. Itu bagus sekali, Pak. Nah, maka dari itu yang perlu kita edifikasi. Nah, peringkat ini Anda kasih alamat saya akan kirimkan pin-pin peringkat ini ke kota-kota Anda, ya. Sudah ada, saya akan kirimkan ke kota-kota Anda. Jadi kita edifikasi bronze cycle, silver cycle, gold cycle, platinum, double platinum, ya. Dah, mereka bisa punya goal untuk sebelum ke diamond. Kita pasti akan jadi diamond, Pak. Tetapi proses
untuk sampai ke diamond ini, banyak sekali teman-teman kita tidak teredifikasi peringkat gold cycle-nya ya, padahal mereka bonusnya 8 juta seminggu, Pak. Ya, ada yang platinum ya, double platinum, bonusnya 10 juta seminggu, Pak. Tetapi yang kelihatan hanya diamond gitulah. Ya. Nah, mulai sekarang Pak sudah ada, maka kita bicarakan yang terkecil. Ya, Anda pakai pin. Nah, pinnya sangat sederhana. Ya, sederhana. Kenapa? Karena peringkat ini cepat sekali. Peringkatnya nggak lama seperti tempat-tempat yang lain gitu loh, ya. Seperti rumah Anda yang lama, itu kan peringkatnya lama gitu kan. Nah, kalau di sini peringkatnya cepat sekali. Hari ini gold cycle, hari ini bronze cycle, besok sudah silver. 3 hari 4 hari sudah gold. Ya, 2 minggu lagi sudah platinum. Bulan depan sudah diamond. Nah, peringkat itu sangat cepat, ya, sangat cepat. Maka dari itu, teman-teman, Anda bisa Anda bisa kirim nanti. Nah, tolong ya, teman-teman. Nah, ini ya, ini kelihatan nggak? Nah, ini catat ya. Ya, catat ya. Itu emailnya. FKC. Ya, halo Mr. Raja Wali, Pak Angel. Selamat pagi, semangat pagi Pak Angel. Wah, Pak Angel ini kita tunggu-tunggu. Pak Angel nanti kalau Jakarta telepon saya ya. Saya sudah buatkan rancangan buat Pak Angel. Ya, ini emailnya. FKC CNC Diamond Factory @gmail.com. Ya, Anda kirim alamat ya. Berapa yang Anda butuhkan? Ya, harganya belum saya lihat. Nanti kalau mamanya sudah tahu, Anda email, saya email lagi. Saya kirim ke kota Anda. Ya, nanti Anda jual. Peringkat ini murah sekali. Kalau nggak salah satunya itu harganya antara 4.000 dan 5.000 rupiah lah. Ya, ya. Jadi Anda edifikasi. Nah, sistem terkecil pun akan berjalan. Ya, seorang diamond itu pasti punya pasukan bronze cycle, punya silver cycle. Loh Mas, saya bicara sini ya. Ya, bronze cycle, silver cycle, gold cycle. Jadi Anda punya pasukan gitu loh, ya. Diamond sudah pasti. Kalau diamond itu kan melekat ya. Diamond is menjadi target kita. Tetapi kita perlu edifikasi juga peringkat-peringkat ya, yang 8 juta seminggu luar biasa, Pak. Di mana Anda cari bonus segitu gitu loh, ya. Oke ya. Jadi Anda nanti email Anda butuhkan. Nah, maka dari itu kita jadwal teman-teman ya. Jadilah melankolis ya. Melankolis kita perlu belajar ya, kita perlu keteraturan. Karena ini berhubungan dengan sukses kita beradaptasi ya. Ya Hengki, coba bayangkan Hengki ini kan wah berantakan sana berantakan sini ya, mentang-mentang istrinya jauh dulu kan ya, di mertua. Saya kalau datang ke kosnya Hengki itu, waduh, saya nyapu, saya ajarkan untuk, kebetulan saya sudah belajar jadi melankolis gitu ya, nggak tahan lihatnya. Tetapi hari ini Hengki pasti belajar juga jadi melankolis ya. Ya, keteraturan dari hal-hal yang kecil itu harus teratur gitu. Gitu loh teman. Udah diamond 2 soalnya ya. Ya teman-teman ya. Nah, personality plus ini, personality kita ini kita bisa untuk beradaptasi teman-teman. Ya, nah, kalau umpamanya tadi kita bicara untuk kita membuat rencana, untuk membuat rancangan atau membuat jadwal, membuat schedule. Ya, kalau Anda seorang, misalnya nanti Anda beli buku dan atau Anda tahu Anda seorang koleris, nah ya, koleris. Ya, Anda seorang pemimpin, Pak. Selamat, Pak. Anda motor penggerak. Tapi kalau motor penggerak juga harus belajar. Belajar jadi sanguin ya. Kalau Anda mau presentasi teman-teman, mulailah mungkin seorang koleris ini susah sekali senyum. Mukanya tuh wajah mengintimidasi, Pak. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kita beradaptasi, Anda belajar. Yang koleris pun harus menjadi seorang sanguin. Sanguin ini nggak usah pecicilan kayak saya, bocor sana bocor sini, tidak. Tapi paling tidak Anda mulai senyum ya, mulai belajar humor gitu ya. Kalau Anda nggak bisa humor, Anda belajar sama Pak Angel ya,
Suruh aja Pak Angel bercerita, Anda ketawa dan Anda ceritakan ulang gitu loh ya. Nah itu koleris. Bercandanya nggak ada, kayaknya serius banget mengintimidasi ya. Gampang tersinggung, dipikirkan gitu loh. Nah, makanya kalau ngomong dengan orang koleris itu kayaknya waduh kita takut-takut gitu loh. Ya, teman-teman kita rubah. Ya, kalau Anda belum paham sekarang Anda beli karena kita berhadapan dengan tim kita berkumpul, kita membangun tim diamond kita, terus kita juga berhubungan dengan bocor. Kalau saya bocor Pak, terus terang Pak, ya kadang-kadang tuh kebocoran gitu ya. Itu sanguin Pak, ya makanya ini kita perlu Pak. Ini hal yang apa simple, yang kecil, tetapi berpengaruh dalam kita membangun bisnis kita loh. Ya, saya pikir-pikir benar. Karena gini Pak, ada prospek yang merasa tidak nyaman ketika dipresentasi ya. Kesan pertama itu sangat penting Pak. Ada yang klik langsung, ada yang memerlukan waktu yang lama untuk klik. Karena dia merasa terintimidasi Pak. Maka dari itu Anda yang koleris ya, kalau Anda presentasi, apalagi Anda nemenin downline Anda gitu ya. Ya nanti kita bahas lebih detail nanti. Ya, Anda nemenin downline Anda belajarlah menjadi sanguin ya. Anda senyum ya, Anda manggut-manggut ya. Jangan hanya Anda belum apa-apa dipoto pembicaraannya. Nah, koleris itu seneng ya. Kalau pendapatnya prospek ada pendapatannya langsung dipotong. Diajak berdebat. Ya, kalau Hengki ditinggal lagi. Waduh. Hengki itu koleris, Pak. kalem diem tapi koleris, bukan plekmatis dia. Dia koleris itu. Makanya kalau sama Hengki, prospeknya itu ya negatif gitu ya, ada nanya-nanya. Padahal nanya-nanya maksudnya baik. Nanya-nanya itu maksudnya, Pak, ini bisnisnya ini ini legal nggak Pak gitu kan? Ini bisnisnya ini apa ya? Ada izinnya nggak? Ditanya begitu dianya tersinggung. Diomelin prospeknya, dimarahin. Nah itu maksud saya Pak. Coba bayangkan. Ya untung saja Hengki ini actionnya tuh banyak. Jadi pokoknya dia hukum rata-rata aja, presentasi terus ya, dari pagi sampai malam. Ya kalau dia pertahankan kolerisnya, ya yang nggak mau ya sudah Pak, dia tinggalkan, next lagi cari yang lain. Betul, tetap cari yang lain. Tetapi kalau Anda mau belajar sedikit tentang personality, Anda pasti lebih banyak dapatnya gitu loh Pak. Ya pasti lebih banyak. Jangan aja berdebat. Sudah 2 orang apa 3 orang yang kamu tinggalin Heng, ya sampai komplain dia bilang sama saya. Kamu tinggalkan ya, langsung kamu tinggalkan tanpa pamit, tanpa permisi. Nah maksud saya, yuk kita rubah. Kita sedikit sanguin ya, jangan apa-apa tersinggung, biarin saja prospek mau ngomong apa. Ya kayak balon itu ya, balon itu lama-lama kan kempes. Nah saat kempes itulah Anda masuk, jebret. Ya boleh Anda. Ya betul. Betul Pak Roni. Harus begitu. Masa kesan pertama sudah sangar, sudah serem, gila apa kan? Ya. Makanya coba lihat di waktu zaman kita sekolah SMA. Kita pasti punya guru killer. Nah, biasanya guru-guru matematika itu nggak pernah senyum. Nah, mereka tuh orang-orang yang koleris dan melankolis, Pak. Waduh. Ya, yuk kita berubah ya. Kita beradaptasi. Nah, maksud saya kalau bagi Anda yang belum berubah, demi impian ya kita berubah, Pak. Saya sanguin bocor pol, saya juga berubah menjadi melankolis. Saya tata jadwal-jadwal saya. Saya juga menjadi koleris. Saya menjadi pemimpin yang di kala tertentu harus tegas. Ya kamu harus ikut saya. Nah, itu saya koleris, Pak. Dan saya plekmatis. Kalau ketika saya diomelin prospek, ya, maksudnya prospek lebih tahu, wah cerita, wah dia katakan, wah saya ini pengalaman, saya ini udah, wah keluar masuk dari MLM itu udah ada ratusan Pak, gitu. Saya dengerin aja, oh iya Pak, gitu kan, ya saya dengerin saja gitu, saya dengerin, ya, manggut. Nah ketika balonnya sudah habis, baru saya bicara Pak. Nah ini maksud saya kita bicara sekarang personality plus berhubungan dengan bisnis kita. Yang pertama tadi perencanaan, 1 bulan sebelumnya kita sudah buat jadwal, ya. Terus yang kedua kita bagaimana kita berhubungan dengan tim kita, Pak.
Nah, kalau kita koleris itu wah luar biasa kalau bangun tim, Pak, ya. Saya ini pernah punya upline, ya, punya leader dulu, itu koleris pol, Pak. Ya, koleris pol. Nah, ini problem ketika kita memimpin sebuah organisasi, apalagi dia memimpin seorang pemimpin yang memimpin pemimpin gitu loh, ya. Pemimpin yang memimpin pemimpin. Coba bayangkan. Kalau Anda koleris pol, Anda memimpin, wah Anda akan berbenturan terus. Ya. Anda kan next. Ketemu nggak bisa bilangin next. Ketemu lagi nggak bisa dimaafkan next. Semuanya next. Anda nggak punya tim nanti gitu loh. Ya, artinya kita tetap harus berfokus ke sifat baiknya, ya, sifat baiknya. Koleris boleh, sangat dibutuhkan. Tetapi kita perlu ya sanguin, pragmatis juga, perlu melankolis, ya. Perlu mendengarkan pendapat tim kita, leader-leader kita. Ya, kalau memang itu bagus, jangan merasa ego Anda terserang, Pak, ya. Kalau saya ini belajar koleris juga, Pak. Saya tahu, saya pernah dipimpin seorang koleris, Pak. Makanya saya mendengarkan ketika pemimpin saya, seorang koleris ini mengerti personality plus, dia pasti ajukan, bagaimana menurut Pak Iwan? Nah, ya, pendapatmu bagaimana? Ketika saya mengeluarkan pendapat, dia bertanya, ya. Nah, itu akan bisa ketahuan apakah dia betul-betul menyimak pendapat kita dan memilah-milahnya, mungkin yang baik, dan kita juga tidak akan kecewa kalau pendapat kita ini nggak dipakai. Tapi paling nggak dia akan pelajaran dan kasih alasan, Pak. Nah, itu namanya koleris yang sudah berubah gitu loh. Tapi kalau kolerisnya belum berubah, waduh, ya, Anda akan susah untuk membangun tim. Maksud saya gitu, yuk kita berubah. Nah, kita butuh seorang koleris, seorang pemimpin. Anda tidak berhasil memimpin grup Anda karena Anda belum koleris mungkin. Anda pragmatis. Ya, grup Anda mengatakan, begini up, ya. Begitu up, yes. Up harusnya begini-begini, ya monggo. Up harusnya begini-begini, yes monggo. Nah, kalau begitu terus susah juga, Pak. Ya, Anda tidak punya prinsip. Anda perlu jadi koleris gitu loh. Nah, gambarannya bagaimana, Pak? Patokannya Bapak, Anda jadi koleris dan Anda berpatokan kepada rule, kepada aturan main. Nah, kalau mamanya Anda tidak koleris, Anda belajar menjadi koleris, patokannya hanya aturan main saja. Ketika mereka berbenturan dengan aturan main, nah Anda bisa arahkan mereka ke hal yang benar gitu loh, ke rule, ke aturan main. Itu aman, Pak. Jadi Anda tidak akan pernah salah lah mengambil keputusan karena Anda berdasarkan aturan, berdasarkan rule, ya, berdasarkan kode etik lah misalnya. Itu Anda tidak akan bingung. Itu maksud saya. Anda pragmatis, Anda harus belajar pada rule. Ya, tegasnya, walaupun tegasnya begini, nggak perlu. Anda harus begini, nggak perlu begitu. Ya, Pak, ya, tapi Bapak harus begini karena prosedurnya memang seperti ini. Nah, itu pragmatis yang menjadi pemimpin gitu lah. Ya, Pak, kita satu tim, Pak. Jadi satu tim itu 4 personality ini kita perlukan. Ya, ketika Anda mendengarkan prospek Anda harus menjadi pragmatis, Pak. Ketika Anda harus berhubungan dekat, Anda menjalin hubungan pertama, tadi Pak Roni bilang first impression, jadi kesan pertama itu Anda harus menjadi sanguine, Pak. Ya, Anda harus betul-betul pokoknya ya Anda harus mengenal namanya, ya, Anda harus mendengarkan dia, betul gitu, Pak. Tapi kalau Anda memimpin, Anda perlu menjadi koleris dan semua 4 personality ini Anda pelajari dan Anda cari apa sih kehebatan-kehebatan atau kekuatan-kekuatannya Anda pakai untuk membangun bisnis ini. Begitu, Bapak, teman-teman, ya. Begitu, teman-teman. Kok ada yang bertanya? Ada yang mau ngobrol gitu. Ya, itu maksud saya. Ya, teman-teman, mulai sekarang ya, yang pesan saya pagi hari ini adalah kita mau betul-betul ya, betul. Pak Ferry ini kalau mas saya cocok ini. Kalau kita nggak Pak Ferry, kalau kita nggak di stop sama orang lain, kita bocor habis itu. Bisa guling-guling kita berdua kan? Gitu loh, ya kan? Nah, maka dari itu kita belajar yang lain ya, teman-teman ya. Kita pasti menonjol dan kita dibutuhkan. Ya, kalau nggak ada Pak Ferry nggak rame, nggak ada yang menciptakan lagu, Pak, ya kan?
Ya nggak ada yang menciptakan lagu, nggak seru. Makanya kalau mamanya Sengguin ini nggak ikut, ya teman-teman, Sengguin ini nggak ikut jalan-jalan ke Eropa, waduh, Eropa kita bisa sepi. Coba bayangkan kalau yang tembus ke Eropa ini adalah orang koleris semua. Yuk kita bayangkan ya. Kita bayangkan teman-teman, nih boleh nih, cara bebas. Kita bayangkan. Kalau yang ke Eropa ini semua adalah koleris, ya, sudah koleris, melankolis lagi. Waduh, gimana tur kita itu? Coba kita berbayangkan. Nanti kita ke Eropa, kita jalan-jalan, tapi yang ikut semua itu pemimpin Anda semua itu koleris semua. Berantem di pesawat. Kalau tour leader bertanya nih, contohnya, halo teman-teman, kita mau ke lokasi ini atau lokasi itu. Weh, itu bisa berantem di bus, Pak. Ya, ngotot semua. Karena isinya pemimpin, koleris semua gitu loh. Maka dari itu, yuk kejar. Kita butuh Sengguin, Pak. Ya. Ya, nanti kita live periskop from Eropa, jangan khawatir, Pak. Ya. Kita butuh Sengguin ya untuk meramaikan suasana, ya. Kita butuh Pak Ferry, ya. Kita butuh juga koleris, kita butuh Pak Taswin, ya. Kita butuh Hengki. Ya. Nah, itu personal. Nah, kita butuh juga orang melankolis yang bisa ngatur, ya, yang bisa nertibkan kita, ya, yang bisa membuat jadwal-jadwal, ya. Yang ngatur makanan kita misalnya, ya toh? Betul. Itulah yang dinamakan tim, Pak. Nah, kalau timnya semua pragmatis, wah nggak seru. Ya, semua mau kemana aja ya, di sini senang, di sana senang. Pokoknya kemana yang penting damai, nggak senang ribut-ribut. Wah, kalau kira-kira sekarang pragmatis ini yang tur ke Eropa, bagaimana, apa yang Anda bayangkan? Waduh, ya, turnya itu sepi, nggak bawa oleh-oleh, nggak ada keceriaan. Mereka diem saja, ya, karena nggak ada yang mulai. Biasanya orang Sengguin yang mulai. Di mana ada kesepian, orang Sengguin masuk menjadi ramai, ya. Pemicunya itu loh. Ya teman-teman, nah ini yang kita bicarakan hari ini. Personality ini kita butuhkan. Kita belajar keempat personal. Memang kita menonjol di salah satu personality, tetapi kita perlu pelajari yang lain. Karena ini juga berkaitan dengan berhubungan dengan prospek, ya, berkaitan dengan bagaimana kita membangun momentum bisnis kita, ya, perencanaan bisnis kita, membuat goal kita, ya, demi impian, Pak. Ya, kita harus mempunyai 4 personality ini, Pak. Ya, 4 personality ini. Ya, oke teman-teman, pesan saya, Anda penguasa daerah-daerah, tolong, ya, kita minta kerjasamanya, karena care system ini tidak bisa digerakkan oleh Pak Purno saja, oleh Pak Angel saja, oleh saya saja, tidak bisa, Pak. Kita butuh Anda. Makanya host couple kita angkat nih semua daerah, ya, Pak Taswin sama Hengki, ya. Kita bentuk host couple. Anda harus buat momentum di kota-kota Anda. Jadi buat jadwal 1 bulan sebelumnya, jadwal ini kasih ke kantor. Anda harus jadi melankolis, ya. Buat momentum sehingga kita bisa ramaikan Indonesia, ya. Anda bisa menghadirkan Pak Purno keliling gitu loh, ya, Pak Iwan keliling, Pak Angel keliling gitu. Ya, kita bangun sistem. Ingat, Anda email ke saya kalau ada pertanyaan, ada ide, ada jawaban, ya, ada usulan-usulan, dan Anda mau pesan pin peringkat itu, Anda email ke fkc@cncdiamondfactory@gmail.com, ya teman-teman. Ya, kita mulai hargai grup-grup kita yang berjuang. Ya, selama ini mungkin mengejar diamond, betul, nggak salah itu. Tetapi mulai sekarang kita juga lihat banyak sekali teman-teman kita yang hidupnya sudah berubah loh. Ya, bukan diamond saja, mereka sudah berbonus 5 juta seminggu. Saya juga heran, wah, teman-teman saya sudah berubah. Gila, pakaiannya baru, kemejanya keren gitu ya. Ya, dari motor naik mobil. Ya, belum diamond, Pak, tetapi bonusnya sudah 5 juta seminggu. Bonusnya 8 juta seminggu. Ya, bahkan sudah 10 juta seminggu. Luar biasa, Pak. Ya, maka dari itu mulai kita edifikasi peringkat-peringkat daripada care system ini, ya. Untuk apa? Jembatan kita menuju diamond. Coba bayangkan Anda seorang diamond, tetapi Anda membawa pasukan, mereka pakai pin di sini, Pak. Gold cycle, silver cycle, ya, platinum cycle, ya, bangga nggak? Nah, itu pasukan Anda. Nah, tapi selama ini kan memang betul
kita targetkan, kita arahkan orang menjadi diamond. Itu memang target kita. Dan hari ini nanti berikutnya Anda di daerah-daerah Anda pasti bikin, ya diamond bikin pasti. Kalau saya sama Pak Purwo memikirkan diamond gathering, memikirkan apa ya, diamond night, ya Anda harus memikirkan platinum, harus memikirkan gold misalnya. Pertemuan khusus gold cycle, ya misalnya gold cycle meeting atau gold cycle apa ya, makan-makan gold cycle-nya, gold cycle apa ya, gold cycle apa, gold cycle party misalnya. Nah, itu ya teman-teman, gold cycle party ya. Anda lihat di sini di taman ya, ntar sebentar, Anda lihat banyak anak-anak. Woi, lagi ada acara nih ya. Wah, keren ya. Nah ini komplek perumahan saya Pak ya. Nah, ya teman-teman, jadi kita mulai siapkan sekarang. Kita bangun momentum itu. Semua kebesaran, booming-boomingnya ada di tangan Anda. Bukan hanya ada di tangan Pak Purwo, Pak Angel dan saya atau Pak Jeffrey. Ya, ingat inti atom diledakkan, Anda pun jadi inti atom untuk meledakkan yang lain. Ya, Pak Taswin, Pak Franky, Pak Hengki, ya, Pak Ferry, Pak Roni, ya sampaikan tolong salam saya ke Pak Adi dan Bu Debi. Ya, kita bangun momentum dimanapun Anda. Mulai sekarang kita buat jadwal schedule untuk bulan depan, gitu ya. Ya siap, sama-sama kita membangun Pak, ya. Ya inilah Periscope salah satunya, kita dekat sekali. Setiap hari kita bisa meeting, ya. Yang penting Anda jangan bosan, ya. Kalau Anda bosan berarti Anda tidak membangun bisnis, ya. Anda tidak boleh bosan, karena ingat, ya. Ingat saya ngomong sekarang, pengulangan inilah menjadi kekuatan kita. Kalau kita ulang-ulang terus, konsisten menjadi kekuatan kita, itu loh Pak, ya. Oke, personality plus ini pelajari Pak, ya. Sanguin, phlegmatis, koleris, ya, melankolis, Anda pelajari. Kalau bisa Anda miliki semua personality ini. Kalau Anda tidak bisa tersenyum sekarang, Anda harus senyum. Anda harus banyak-banyak ketemu Pak Angel Salapung, ya. Pak Angel itu koleris loh, ya. Koleris Pak Angel itu. Nah, ada istilahnya Pak Angel tuh. Kalau saya sebut koleris, kalau Pak Angel punya itu istilah yang ris belakangnya juga. Ya, Pak Angel itu padahal itu koleris abis itu, tetapi kan bisa ketawa juga, betul nggak? Ya, betul nggak? Nah, Anda harus belajar sama Pak Angel ya, teman-teman. Oke, kita berjumpa besok lagi ya, di hari yang sama, di tempat berbeda tentunya ya. Saya mau lanjutkan dulu jogging ya, jogging. Karena ya, lihat perut saya sudah mengecil kan. Saya ikut Pak Angel. Pak Angel nggak punya perut soalnya. Saya juga lihat. Wah. Ya. Perlu sehat juga teman-teman ya. Karena ini salah satu juga persiapan untuk bertemu dengan prospek-prospek. Karena Pak Roni bilang ini adalah first impression. Jadi pertemuan pertama itu begitu menggoda gitu loh ya. Jangan sampai pertemuan pertama begitu menjengkelkan. Anda tidak klik gitu ya. Namanya tidak membuat orang klik. Ya, pelajari semua teman-teman. Ya, yang paling penting pesan saya poin hari ini adalah yuk Anda bangun momentum di daerah-daerah Anda. 1 bulan jadwal sebelumnya Anda bangun, Anda daftarkan ke ke CS, tembusannya ke Pak Rizky. Ya, kita buat jadwal untuk bulan Oktober dan bulan November. Ya, sampai jumpa teman-teman. Salam friendship, kindness, care, FKC, booming, booming, booming.